Di depan sebuah gerbang besi tua yang catnya sudah terkelupas. Langkah Rangga terhenti. Di tangannya tergenggam selembar foto usang. Foto seorang wanita muda yang tertawa lepas sambil menggendong bayi mungil dirinya. Selama 17 tahun, sosok di foto itu hanyalah bayangan. Sebuah misteri yang tak pernah terpecahkan. Ingatan Rangga melayang pada ucapan ayahnya yang selalu diulang-ulang setiap kali ia bertanya, "Ibumu pergi untuk mencari kebahagiaan yang tidak bisa kita berikan." Kalimat itu dulu terasa seperti sayatan pisau di hatinya, meninggalkan luka dan rasa ditolak. Namun, kini, di usianya yang menginjak dewasa, amarah itu telah berganti menjadi sebuah kebutuhan. Kebutuhan akan sebuah jawaban, bukan permohonan maaf atau penyesalan. Rangga hanya ingin sebuah titik temu. Sebuah penutup untuk cerita yang menggantung sepanjang hidupnya. Pencarian ini membawanya ke sebuah desa kecil di pinggiran kota, jauh dari hiruk-pikuk dan kebisingan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa keberaniannya, lalu mengetuk pintu kayu itu. Sebuah alamat yang tertera di secari kertas lusuh, ditemukan Rangga dari surat-surat lama yang tersembunyi di lemari rahasia ayahnya. Menurut surat itu, disinilah tempat terakhir ibunya terlihat. Jejak terakhir dari kehidupannya yang lenyap begitu saja. Rumah itu terlihat tenang, seolah menyimpan banyak cerita di balik dindingnya yang kusam. Pintu terbuka, menampakkan seorang wanita parubaya dengan celemek yang masih berlumuran tepung. Wajahnya menunjukkan kelelahan, namun sorot matanya tajam. Tatapannya tertuju pada Rangga. Kemudian perlahan beralih ke foto yang disodorkan oleh tangan Rangga yang sedikit gemetar. Dengan jantung yang berdebar tak menentu, Rangga berdiri di depan sebuah rumah sederhana. "Apakah Anda kenal wanita ini?" Suara Rangga terdengar serak. Getaran emosi yang coba ia tahan akhirnya lolos juga. Wanita itu terdiam. Hening menyelimuti mereka berdua untuk waktu yang terasa sangat lama. Matanya tak lepas dari foto itu, seolah sedang memanggil kembali memori dari masa lalu yang terkubur dalam. Lalu, ia mengangkat wajahnya, menatap lekat-lekat wajah Rangga. "Rangga," sebuah bisikan pelan, hampir tak terdengar. Kamu sudah setinggi ini." Rangga hanya bisa membeku. Nama itu diucapkan oleh orang asing. Terasa begitu akrab sekaligus menyakitkan. Ia dipersilakan masuk ke dalam sebuah ruang tamu yang sederhana. Tidak ada kemewahan seperti yang selalu digambarkan ayahnya dengan nada sinis. Tidak ada tanda-tanda kebahagiaan berlimpah yang konon menjadi alasan ibunya pergi. Yang ada hanyalah tumpukan buku-buku tua yang menguning, perabotan usang, dan aroma jamu yang khas menusuk hidung. Ruangan itu terasa dingin, sepi, jauh dari bayangan kehidupan baru yang gemerlap. "Ibumu tidak pergi karena tidak sayang padamu, Rangga." Wanita itu yang akhirnya memperkenalkan diri sebagai bibinya, adik kandung dari sang ibu, memulai ceritanya. "Dia tidak ingin kamu mengingatnya sebagai seorang ibu yang lemah, yang hanya bisa terbaring di ranjang rumah sakit setiap hari." Setiap kata yang diucapkan bibinya terasa seperti pukulan godam bagi Rangga. Suaranya terdengar lembut, penuh kehati-hatian. Dia pergi karena dia sakit, sangat sakit. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah ke seluruh tubuhnya yang mendadak terasa kaku. Semua skenario yang ia bangun di kepalanya selama bertahun-tahun tentang ibu yang egois, yang meninggalkannya demi pria lain, demi kekayaan, hancur berkeping-keping dalam sekejap. "Di mana dia sekarang?" tanya Rangga. Suaranya nyaris hilang ditelan emosi yang bergejolak. Ia butuh kepastian. Ia harus tahu. Bibinya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya bangkit dari kursinya, dan dengan isyarat mata, mengajak Rangga untuk mengikutinya. Mereka berjalan melewati dapur kecil menuju halaman belakang rumah. Halaman itu dipenuhi oleh bunga kamboja putih yang sedang mekar, menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Di sudut halaman yang paling tenang, di bawah pohon rindang, terdapat sebuah gundukan tanah yang rapi. Di atasnya, tertancap sebuah nisan kayu sederhana. Dunia Rangga seakan berhenti berputar. Langkahnya terasa berat saat mendekati gundukan tanah itu. Ia berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh kayu nisan yang terasa dingin di kulitnya. Di sana, terukir sebuah nama yang selama ini hanya berani ia sebut dalam hati. Nama yang selalu ia cari dalam setiap doa sunyinya. Rati Widowati, ibunya. Rangga bersimpu di sana, tanpa suara. Pertemuan yang ia dambakan selama belasan tahun terjadi dalam keheningan yang memilukan. Tidak ada pelukan, tidak ada senyuman. Hanya ada nisan dingin dan kebenaran yang menyakitkan. "Dia bertahan selama 2 tahun setelah meninggalkanmu," lanjut bibinya dengan suara lirih, seolah takut mengganggu ketenangan tempat itu. "Setiap hari, dia menulis surat untukmu, ratusan surat. Tapi ayahmu
Dia terlalu terluka untuk menerimanya. Ayahmu ingin kamu membencinya. Rangga, dia pikir, dengan membenci, kamu tidak akan merasakan kehilangan saat ibumu benar-benar tiada. Air mata yang selama ini coba ditahan Rangga akhirnya luruh juga. Mengalir deras membasahi pipinya. Rasa marah, kecewa, dan benci yang selama bertahun-tahun ia pupuk dan simpan rapat-rapat di dalam dadanya, kini lenyap seketika, digantikan oleh pemahaman yang membebaskan. Ternyata, kepergian ibunya bukanlah sebuah pengkhianatan. Itu adalah bentuk cinta yang paling dalam, meski disampaikan dengan cara yang salah. Sebuah pengorbanan yang dilakukan untuk melindunginya dari rasa sakit yang lebih besar. Ayahnya pun, dengan segala amarah dan kepahitannya, ternyata juga sedang mencoba melindunginya dengan caranya sendiri. Sore itu, di bawah langit senja yang mulai berwarna jingga, Rangga tidak menemukan pelukan hangat seorang ibu yang selama ini ia impikan. Sebuah kebenaran yang membebaskannya dari belenggu kebencian dan tanda tanya. Sebelum pulang, bibinya menyerahkan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, tersimpan ratusan surat yang ditulis tangan oleh ibunya. Surat-surat yang tak pernah sampai, penuh dengan curahan hati, kerinduan, dan cinta untuk anak laki-laki yang terpaksa ia tinggalkan. Namun, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia menemukan kebenaran. Rangga memeluk kotak itu erat-erat. Ia tahu, perjalanan pulang kali ini akan terasa sangat berbeda. Beban berat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat. Ia pulang bukan dengan tangan hampa, melainkan dengan hati yang penuh dengan pemahaman, pengampunan, dan cinta dari seorang ibu yang tak pernah benar-benar pergi. Perjalanan pulang kali ini terasa lebih ringan. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.